Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erti Mandariana dari SD Negeri 2 Labuhan Lombok, CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Lombok Timur, yang akan mendemonstrasikan kontekstual modul 1.16 pendidikan yang berpihak pada murid. Slide yang kedua yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki pemikiran filosofi yang sangat kontekstual. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Yuwardi Swerjaningrat. Pemikirannya didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan haruslah relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. Kita lanjut ke slide yang ketiga, yaitu pentingnya pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang bersifat inklusif, yang tidak membedakan antara suku, agama, ras, dan golongan. Ia mengadvokasikan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pemikirannya ini muncul dalam upaya Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 yang menjadi salah satu lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia yang memberikan ekspansi pendidikan kepada semua lapisan masyarakat. Slide yang keempat yaitu semboyan. Ingarso sung tulodor artinya dari depan seorang pendidikan harus memberikan teladan yang baik. Ing Madya Magon Karsotya dari tengah, seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide. Sementara Tuturi Handayani artinya adalah belakang seorang pendidik harus bisa memberi arahan yang lebih inovatif. Kita kembali ke slide yang kelima, yaitu jati diri bangsa. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang perkuat jati diri bangsa Indonesia. Ia percaya bahwa pendidikan harus mempromosikan kearifan lokal, nilai-nilai budaya, serta semangat nasionalisme. Ia memayoritaskan betapa pentingnya menjadi dan mengembangkan potensi anak-anak Indonesia agar mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam membangun negara. Adapun slide yang keenam yaitu filosofi. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang kontekstualnya ini menjadi landasan bagi perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Jadi, diakui sebagai salah satu tokoh pendidikan yang terpenting dalam sejarah Indonesia dan sumbangsihnya dalam memperjuangkan kependidikan bagi semua anak Indonesia tetap dihargai hingga saat ini, yaitu konsep pendidikan yang berpihak pada murid. Karya Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang menitikberatkan kepada kebutuhan dan minat siswa. Pada bagian slide yang ketujuh, tersedia strategi 3T, di mana strategi 3T ini terdiri dari pengajaran. Di samping kiri saya sudah ada gambar bahwa guru harus bersikap demokratis, tidak menjadikan murid sebagai kertas kosong. Manusiakan manusianya yang melatih murid dengan memberikan feedback atau umpan balik dan membuat suasana kelas lebih nyaman. Dengan demikian, murid akan merasa lebih dihargai dan bermotivasi untuk belajar, tentunya dalam pembelajaran pendidikan pengajaran yang terdapat di Ki Hajar Dewantara. Gambar yang kedua yaitu pembelajaran. Di sini memberikan kesempatan bagi murid untuk mendapat, membangun, memahami dengan cara diri sendiri dan berpartisipasi dengan kesepakatan kelas. Hal ini dapat membantu murid merasa lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab dan berproses dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan harus sesuai dengan prinsip perubahan yang mencakup asas trikon yaitu puisi pembelajaran Pancasila dan pemetaan pembinaan. Hal ini dapat membantu murid Pada bagian slide yang ketujuh, tersedia strategi 3T, di mana strategi 3T ini terdiri dari pengajaran.
Pada slide ke-8 ini adalah kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama di sini adalah kita melaksanakan kegiatan upacara bendera, tentunya kita laksanakan pada hari Senin seperti biasa. Ibu dan Bapak guru serta siswa-siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 dan memiliki fungsi dan fungsinya masing-masing. Gambar yang kedua di sini adalah kita mewujudkan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu memusattitikkan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu mulai dengan mengetahui pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga adalah gambar siswa yang sedang melakukan ibadah sholat duha yang kita lakukan setiap hari Jumat imtak paginya. Gambar yang keempat, seperti biasa kita di dalam kelas itu menyediakan secara prasarana baik berupa keterampilan, fisik, moral, dan sebagainya. Adapun yang kelima adalah gambar prakarya, yang keenam adalah siswa dan ibu guru sedang mengajar, melakukan proses pembelajaran dengan baik, dan yang yaitu siswa-siswa. Pada slide ke-8 ini adalah kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama di sini adalah kita melaksanakan kegiatan upacara dari slide yang ke-10, yaitu kegiatan positif yang disesuaikan dengan yaitu kegiatan positif yang disesuaikan dengan. Adapun slide yang ke-11 yaitu kegiatan positif yang disesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu di sekolah kami melakukan tadarus Al-Quran sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas. Adapun slide yang ke-11 yaitu kegiatan positif yang disesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu di sekolah kami. Ya, pada slide yang ke-15 di sini ada kegiatan positif yang disesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah kami. Ya, pada slide yang ke-15 di sini ada kegiatan positif yang disesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah kami.